Ya, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan juga Raja Yordania kalau kita lihat bukan sekedar pertemuan dua pemimpin negara ya, pertemuan bilateral, tapi juga dua sahabat lama. Betul. Yang kalau kita lihat sama-sama memegang kunci strategis dalam isu perdamaian Palestina. Kedekatannya dilihat dengan pas bawa pelepasan, di mana Presiden Prabowo disupirin langsung gitu ya. Itu kan tandanya udah deket banget dan pasti ada perbincangan khusus yang dibahas dalam mobil Apa itu. kira-kira yang dibahas dan dampaknya ya bagi perdamaian di Palestina, kita akan bahas Bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami, ada Prof. Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Selanjutnya bergabung juga bersama kami di studio Hasibullah Sastrawi, ini pengamat Timur Tengah. Selamat pagi Pak Hasibullah. Dan juga bersama kami melalui sambungan Zoom sudah bergabung Ahmad Fuad Fananit, tenaga ahli utama KSP. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Fuad. Selamat pagi Mas. Ya, putus-putus ya Mas suaranya. Kita ke aman, suaranya aman di sini. Bang Fuad, ini masyarakat Indonesia penasaran banget. Setelah kemarin bertemu antara Presiden MBZ dengan Presiden Prabowo Subianto, buka puasa bersama, pembahasannya apa dan agendanya apa sih di sana, Mas? Terima kasih Mas. Pertama-tama kunjungan Pak Presiden ke Raja Yordania itu merupakan tindak lanjut kunjungan-kunjungan sebelumnya. Itu sebetulnya kunjungan dua negara yang sangat erat hubungannya dan sudah terjalin lama juga. Dan yang makna signifikan yang lainnya dari kunjungan itu, karena kunjungan Pak Prabowo ke Raja Yordania, Raja Abdullah II itu merupakan tindak lanjut dari rapat pertama Board of Peace yang dilakukan di New York bersama dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan negara-negara yang Mas Fuad. Baik, sepertinya kita akan kembali lagi nanti menghubungi Mas Fuad. Saya mau ke Mas Sastrawi dulu. Mas Sastrawi, kalau kita lihat kunjungan Presiden Prabowo Subianto setelah kemarin menghadiri rapat BOP, kemudian dia melakukan lawatan ke Timur Tengah. Ini menurut Anda artinya apa nih buat diplomasi dalam perdamaian Palestina? Ya, yang pertama begini ya, kita harus memahami apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini secara utuh dalam pengertian bahwa beliau ini kan memang tipikalnya orang yang sangat aktif ya. Jadi beliau ketemu dengan Trump di satu sisi, tapi juga ketemu dengan Putin di sisi yang lain. Beliau ketemu dengan katakanlah Cina, tapi juga ketemu dengan Inggris, bahkan Perancis, dan juga negara-negara lain. Termasuk setelah dari BOP, akhirnya juga ketemu dengan Raja Yordania. Jadi ini maknanya adalah betapa Bapak Presiden ini mempunyai koneksi dan hubungan yang sangat-sangat kuat. Ketemu dengan orang, para pengambil kebijakan itu begitu mudah. Sekali lagi mungkin nanti ini beliau akan kasih penjelasan secara komunikasi politik, ini menjadi modal bagi sebuah kerjasama, bagi sebuah misi yang ingin dibangun. Nah, oleh karena itu saya memaknai pertemuan dengan Raja Abdullah ini, misalkan satu memang hubungan pribadi yang sudah sangat kuat dan itu sudah tercermin sejauh yang saya tahu ini paling tidak kunjungan yang kedua ya ke sana, dan penampakannya sama. Sambutan itu sejak dari udara, bukan hanya di darat. Dari udara sudah disambut bahkan dikawal, dan beliau ketika ke Indonesia juga sama, Raja Abdullah II ketika juga sama gitu. Jadi memang ini kedekatan yang sangat kuat di antara kedua belah pihak. Dan yang kedua, kalau kita harus kaitkan dengan konteks katakanlah BOP secara khusus, saya justru memahaminya ini kayak semacam persiapan yang dilakukan oleh Presiden untuk mulai komunikasi dengan dua pihak di lapangan, katakanlah pihak Israel dan juga Hamas. Nah, kita tahu Raja Yordania atau Yordania dengan Uni Emirat Arab itu salah satu pihak yang ada komunikasi dengan Israel. Jadi ini penting karena sekali lagi mungkin ada misi akan pengiriman pasukan kita, dan masyarakat di Indonesia banyak berbicara dan memberikan masukan bagaimana agar pasukan kita aman dan tidak terkena konflik yang ada. Dan menurut saya masukan-masukan itu juga penting diperhatikan oleh Istana, penting diperhatikan oleh Presiden. Kalau perlu bahkan mungkin di satu kesempatan, kalau memang mentok itu bisa dijadikan alasan untuk ngambil opsi yang lain. Jadi saya melihat apa yang sekarang terjadi di publik tentang begitu kuat upaya dari Istana dan juga kritikan-kritikan yang ada, itu mestinya nggak perlu dipertentangkan. Presiden
harus bisa mengambil masukan-masukan ini untuk kebaikan bersama, bahkan kalau perlu dijadikan alasan kalau suatu saat harus mengambil tikungan ke kanan atau tikungan ke kiri, karena memang sudah ada catatan-catatan. Tapi di sisi lain masyarakat juga bisa memahami apa yang dilakukan presiden, bahwa yang dilakukan beliau bukan hanya tanpa konsep, ini sudah direncanakan dan tadi di maintain atau diupayakan agar tidak terjadi hal-hal yang negatif tadi. Karena itu ketemu ini, ketemu itu, jumpa ini, jumpa itu, agar yang kita khawatirkan sebagai keburukan tidak perlu menjadi kenyataan. Kita sudah kembali terhubung, Mas Fuad. Maaf, ini lagi saya di kota Kinabalu, nggak tahu kenapa jaringannya agak susah. Gimana Mas, tadi putus ya? Mas Fuad. Iya, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Mas Fuad. Yang cukup menarik adalah pertemuan Presiden Prabowo kemarin dengan Raja Yordania. Ini salah satu agendanya adalah untuk menjelaskan posisi Indonesia bergabung dengan Board of Peace. Menurut Anda, kenapa harus ada penjelasan secara langsung oleh Presiden Prabowo? Karena kenapa penjelasan langsung itu kan ini Mas, beda antara ketemu disampaikan oleh orang lain dengan ketemu langsung. Kalau ketemu langsung, apalagi Pak Presiden punya hubungan yang khusus dan sangat dekat dengan Raja Jordania, itu sangat penting. Yang kedua, posisi negara Jordania sendiri di antara negara-negara di Timur Tengah yang lainnya. Negara Jordania itu kan menjadi pintu masuk bantuan-bantuan darat, laut, terus bantuan keamanan, bantuan makanan dan sebagainya ke Palestina. Jadi hubungan pertemuan langsung itu juga memberikan makna penting bahwa kita perlu menjaga momentum Board of Peace pertemuan pertama itu. Karena Board of Peace itu kadang-kadang masih disalahpahamin, oleh karena itu Pak Presiden ingin menunjukkan ke dunia dan ke Indonesia juga bahwa Indonesia itu serius berkomitmen untuk melanjutkan dan membangun perdamaian jangka panjang untuk Palestina itu. Yang kedua, pertemuan langsung itu juga punya makna penting karena Pak Presiden ingin menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen penuh untuk mencapai two-state solution untuk kemerdekaan Palestina itu. Dan itu ada kesamaan pandangan antara Pak Presiden dan Raja Jordania Abdullah II itu. Oleh karena itu, yang ketiga, pertemuan langsung itu juga untuk mengutuk langsung dan menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap gencatan senjata yang kadang-kadang masih banyak hambatan-hambatan itu, dan hambatan-hambatan itu sangat mengganggu proses perdamaian yang ada di Palestina dan di Gaza itu. Oleh karena itu pertemuan itu memiliki makna penting karena posisi strategis Jordania di kawasan, juga dengan pertemuan di Jordania Indonesia bisa menggalang dukungan negara-negara Muslim yang lainnya, karena dari 27 negara yang sudah bergabung dalam Board of Peace itu 14 diantaranya adalah negara Muslim atau berpenduduk Muslim, seperti itu Mas. Baik Mas Fuad, saya mau ke Prof. Gun-Gun. Prof, kalau Anda lihat dari pengamatan Anda, bagaimana nantinya publik akan merespons langkah Indonesia dalam diplomasinya terkait Palestina yang kita sudah bergabung di BOP, kemudian setelah dari agenda itu kemudian kita melakukan lawatan-lawatan ke WA, kemudian ke Raja Yordania. Ya, menurut saya respons publik itu akan bergantung pada dua hal ya. Pertama, diseminasi informasi terkait dengan BOP dan kunjungan Pak Prabowo ke berbagai negara. Kemudian yang kedua adalah langkah konkret kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Prabowo pasca ini gitu. Kenapa? Karena kan ini bicara soal instrumen untuk memberi pemahaman ke halayak atau publik Indonesia dan langkah-langkah strategis Indonesia di kawasan, termasuk juga dalam konteks geopolitik gitu. Contoh misalnya, pertemuan dengan Raja Abdullah ini setahu saya tentu selain persahabatan ya yang sudah terbangun sejak 1981, ini juga bagian penting dalam dua hal. Pertama adalah menguatkan akses kemanusiaan, kemudian yang kedua soal diplomasi kawasan. Nah ini perlu langkah-langkah komunikasi. Ya, contohnya misalnya ya menurut saya pertemuan-pertemuan ini kan bagian dari cara Pak Prabowo berkomunikasi dengan ragam kekuatan, karena Indonesia sebagai middle power ya, itu kan bagaimanapun tidak bisa sendirian, harus
ada langkah-langkah komunikasi yang kemudian intens, membangun mutual understanding. Kenapa? Karena kita kalau mau jujur soal BOP ini masih banyak paradoks ya, terutama di wilayah komunikasi. Misalnya bicara soal desain kekuasaan BOP sendiri yang sekarang sangat identik itu dengan personifikasi kuasanya Trump. Itu tidak bisa kita nafikan. Asumsi itu ada di masyarakat. Betul. Kemudian juga yang lainnya adalah soal bagaimana posisi Indonesia dengan prinsip-prinsip bebas aktifnya. Ya. Ini kan juga butuh satu proses yang dijelaskan melalui komunikasi. Jadi dua problem soal desain kekuasaan di BOP ya, dan bagaimana Indonesia memosisikan diri dengan prinsip bebas aktifnya itu kemudian bisa merangkul ya masyarakat lebih banyak. Kan kalau kita mau jujur, itu ada 3 zona, namanya latitude kan, ada acceptance, rejection, sama non-commitment. Ini bicara soal respon tadi masyarakat. Ada yang benar-benar menolak, ada yang menerima, ada juga yang non-commitment. Nah, kalau mau kemudian pemerintah memperlebar dukungan, maka dua kelompok ini yang harus kemudian intens komunikasinya, yaitu apa? Yang non-commitment diperluas, kemudian yang menerima itu diperteguh, sehingga kemudian langkah strategis Prabowo ke BOP, ke Jordania, ke Uni Emirat itu tidak hanya meneguhkan semata-mata Pak Prabowo, tetapi ada dampak signifikannya bagi kehadiran Indonesia dalam kasus Palestina. Oke, Prof, kalau dilihat balik lagi, masyarakat kan juga masih belum teguh menerima, terutama juga setelah ada informasi mengenai bahwa ada negara yang tidak mau membayar, begitu posisi Indonesia juga masih belum bayar sampai dengan sekarang, begitu dengan hadirnya Presiden Prabowo di beberapa negara lawatannya, terutama di Timur Tengah, apakah bisa dengan cepat berubah respons dari masyarakat? Bisa dijawab saja ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.